Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Albiru Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan ya, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya robbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai pakan yang bagus itu seperti apa. Nah, ini sangat cocok ya untuk rekan-rekan semua jika ingin mempelajari ransum pakan. Oke, langsung saja ke videonya ya. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya, agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan ini. Oke, langsung saja. Jadi ciri-ciri pakan yang bagus itu seperti apa? Nah, ciri-ciri pakan yang bagus itu adalah yang mempunyai nilai kandungan nutrisi yang sesuai untuk bebek. Jadi kita harus menghitung, kalau kita menggunakan pakan campuran ya, kita harus menghitung benar-benar mengenai nutrisi yang ada di ransum pakan kita. Untuk bebek itu membutuhkan protein 17% minimal ya, dan EM-nya 2650 kalori per kilonya. Itu yang mau bertelur ya rekan-rekan, yang sudah berproduksi lah. Tetapi kalau yang ada seperti punya saya ini, yaitu yang masa-masa pertumbuhan ya, itu lebih bagus, kandungan nutrisinya itu lebih tinggi rekan-rekan, lebih tinggi sedikit, yaitu misal 18% atau 19% proteinnya, agar nanti mempercepat pertumbuhan rekan-rekan. Jika sudah bagus pertumbuhannya, jika sudah maksimal, boleh kita ubah lagi seperti itu. Jadi cirinya adalah seperti ini ya rekan-rekan. Kalau kita menggunakan pakan campuran, usahakan kita itu mengetahui secara pasti kandungan nutrisinya. Nah, kalau kita menggunakan pakan jadi dari pabrikan, itu kan sudah teruji lah secara laboratorium dan sudah banyak yang menggunakannya bagus seperti itu. Jadi kita sudah tidak usah khawatir terhadap kualitas pakan yang ada di pabrikan itu sudah pasti bagus rekan-rekan. Jadi tinggal kita pilih, kita menggunakan pakan pabrikan atau pakan campuran sendiri. Kalau kita menggunakan pakan pabrikan ya, itu kualitasnya sudah teruji, tetapi kelemahannya ya ada di harganya. Biasanya ada yang naiknya melambung tinggi seperti itu. Kalau kita menggunakan pakan campuran ya seperti ini, kita harus menghitung kandungan nutrisinya ya, seperti ini. Nah, dan kalau kita lihat secara visual itu kan kita tidak bisa menghitung kandungan nutrisinya. Nah, ada ciri-ciri lain ya yang membuat pakan itu bagus. Yang pertama, kita lihat perkembangan bebek itu jika memakan pakan yang kita campur ini, bagaimana perkembangan bebeknya. Kita lihat setiap hari apakah bagus ataukah jelek. Itu kan kita bisa menganalisanya rekan-rekan. Kemudian juga bisa kita lihat FCR-nya rekan-rekan. Itu bagaimana, apakah makan bebek itu boros sekali atau sedang atau irit. Karena jika pakan itu boros pakan, itu bisa dipastikan pakan itu kurang bagus kualitasnya rekan-rekan ya. Jadi harus kita pahami lah ya, itu kualitas pakan itu. Semakin bagus pakan itu biasanya semakin irit makannya rekan-rekan. Nah itu ya, itu pedoman yang harus kita pahami di peternakan bebek petelur itu. Semakin irit semakin bagus pakannya. Dan juga masalah harga juga rekan-rekan, harga tidak akan bohong. Jika kualitas pakan bagus itu pasti harganya mahal, itu sudah pasti. Tidak ada pakan bagus yang harganya jelek, harganya sangat murah, itu tidak ada. Biasanya yang paling banyak itu ya, kalau harganya murah berarti kualitas bahan bakunya itu jelek, seperti itu rekan-rekan. Jadi yang harus kita pahami adalah
pakan itu lebih baik menggunakan pakan yang bagus rekan-rekan, karena dengan adanya pakan yang bagus insya Allah produksi telurnya juga bagus. Nah kalau kita memberi pakan yang jelek ya biasanya tidak stabil produksinya ya rekan-rekan, seperti itu. Nah seperti ini ya, jadi kita harus menghitung kandungan nutrisi yang ada di pakan kita kalau kita menggunakan pakan campuran ya. Jangan asal mencampur saja tanpa adanya perhitungan nutrisi ya. Kemudian pakan itu kalau yang bagus itu berapa kilo yang dibutuhkan oleh bebek. Nah ini sebagai acuan ya rekan-rekan, untuk peternak bebek petelur ini berapa sih pakan yang sesuai nutrisi dan sesuai kebutuhan bebek itu. Nah kalau bebek itu sudah mulai bertelur ya rekan-rekan, mulai bertelur yang sudah berproduksi lah, itu biasanya kalau pakan yang bagus itu 12 sampai 13 kilo per hari per 100 ekor. Jadi 12 sampai 13 gram lah per ekor itu ya, 120 gram lah per ekor, seperti itu pakan yang bagus. Biasanya kalau 12 sampai 13 kilo pakan digunakan untuk 100 ekor itu biasanya menggunakan pakan jadi dari pabrikan. Nah itu biasanya rekan-rekan, karena bagus kualitasnya, sehingga konsumsi pakan bebek itu ya sedikit ya, cuma 12 sampai 13 kilo itu rekan-rekan. Kalau kita menggunakan pakan campuran biasanya nutrisi dari pakan campuran itu berbeda-beda, dan ya kadang ada yang bagus ada yang jelek, sehingga jika pakan yang bagus itu biasanya pastinya ya itu tetap 12 sampai 13 kilo, tetapi banyak sekali pakan campuran itu yang kualitasnya kurang bagus, sehingga ya biasanya per hari itu 16 kiloan lah, 15 sampai 16 kilo untuk bebek petelur 100 ekor. Nah itu masih cukup wajar lah rekan-rekan. Kalau pakan yang jelek itu pastinya ya makannya bebek lebih banyak, ya sekitar 19 sampai 20 kilo rekan-rekan, itu pakan yang jelek. Jadi kita cermati di sini ya, pakan yang bagus itu pasti bebek akan makannya sedikit, tidak banyak, karena makan sedikit saja bebek sudah kenyang dan sudah tercukupi nutrisinya. Berbeda jika kita menggunakan pakan yang jelek, pastinya bebek tidak akan kenyang, tidak tercukupi kebutuhan tubuhnya, sehingga bebek akan makan terus. Seperti itu rekan-rekan. Jadi kita bisa melihat lah, menguji kualitas pakan itu ya itu tadi dengan harga yang bagus, terus dengan bebek itu makannya gimana, apakah banyak atau sedikit, seperti itu rekan-rekan. Itu untuk menguji kualitas pakan, dan kita bisa juga menghitung kadar protein dan energi metabolismenya juga ya, seperti itu. Itu cara menguji kualitas pakan ya rekan-rekan. Nah semakin sedikit pakan tentunya akan semakin bagus ya untuk kebutuhan bebek, dan akan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, seperti itu rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan saya mengenai ciri-ciri pakan bebek petelur yang berkualitas bagus ya. Jadi kita perlu pahami bersama, jangan asal mencari pakan yang murah tapi kualitasnya belum bagus, belum teruji, seperti itu. Nanti akan bisa merugi rekan-rekan untuk beternak bebek ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada video kali ini. Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya tetap nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.